Allah menuruti keinginan kita memetik hasil di dunia atau di akhirat. Kita melakukan aktivitas setiap hari dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil. Sebagian besar dari kita itu lebih suka menargetkan hasil itu bisa dipetik dalam jangka pendek. Jangka pendek ini istilah yang dipakai di Al-Quran yang bisa berarti selama di dunia dan juga bisa berarti sesingkat-singkatnya, ya, agar bisa dinikmati selama hidup di dunia. Dan hanya sebagian kecil dari kita itu yang suka menargetkan hasil karyanya atau hasil perilakunya itu dalam jangka panjang agar bisa dinikmati kelak ketika kita hidup di akhirat. Memang hasil jangka pendek itu lebih menarik karena kan lebih instan, bisa dirasakan sekarang, ya. Tapi jumlah yang bisa kita peroleh di dunia itu pasti kecil, ya, lebih kecil dibanding dengan hasil yang bisa kita petik di akhirat. Kita mengatakan kecil dibanding dengan di akhirat karena bandingannya. Kita di dunia itu hidup paling berapa tahun sih? Jarang orang yang umurnya sampai dengan 90 atau sampai 100 tahun. Tapi di akhirat, kehidupan di sana itu selama-lamanya. Jadi anggaplah 100 tahun dibanding dengan selama-lamanya itu mendekati 0. Ditambah lagi, kalau kita mendapatkan kenikmatan di dunia, misalnya anggaplah kalau kita uangkan, kita mempunyai aset, mempunyai dana, uang sebanyak 1 triliun pun, yang kita bisa nikmati sehari-hari itu tidak bisa banyak. Kemampuan kita konsumsi itu sedikit, ya paling 1 porsi sekali makan, itu pun makin tua makin sedikit. Jadi jumlah yang kita bisa nikmati di dunia itu sedikit sekali. Kalau tahu orang mempunyai rumah 10 biji, yang dia tinggali hanya di 1 rumah saja. Itu pun kalau ada kamarnya ada 10, yang dipakai untuk kegiatan dan untuk tidur terutama itu paling 1 kamar saja. Jadi kehidupan di dunia itu memang menarik karena cepat kita peroleh, tapi kemampuan kita menikmatinya itu sangat kecil. Sangat-sangat kecil dibanding dengan kenikmatan yang bisa kita rasakan di akhirat, karena waktu kita menikmati itu tidak ada batasnya selama-lamanya, dan kebutuhan kita apapun itu akan disediakan oleh Allah. Cuma sayang, sebagian besar dari kita itu lebih suka yang cepat bisa dinikmati di dunia ini. Allah menyebutnya kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah. Sekali-sekali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai yang cepat. Yang cepat ini artinya kehidupan di dunia, dan meninggalkan yang akhir, artinya mengabaikan kepentingan waktu kita hidup di akhirat. Memang manusia itu cenderung menyukai target yang bisa dicapai dalam jangka pendek, karena mereka memang memiliki kecenderungan buru-buru. Memang bawaan manusia itu buru-buru. Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran, wa kanal insanu ajula. Memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Ya, kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu pada umumnya menyukai yang serba cepat. Misalnya kendaraan, ya mencari kendaraan yang lebih cepat. Gadget, ya, HP atau komputer, kita memilih yang cepat. Ya, kalau toh kita mencari makan juga yang cepat bisa disajikan dalam waktu yang singkat. Nah, kecenderungan manusia yang ingin serba cepat itu dimanfaatkan oleh para pengusaha. Misalnya membuat mie yang bisa dibuat secara instan.
yang gampang sekali, anak kecil pun, cucu-cucu kita sanggup bikin mie sendiri karena begitu mudahnya dan begitu cepatnya. Tidak harus pakai kompor, bisa pakai air dari dispenser. Kita bisa memahami jika memang manusia itu cenderung tergesa-gesa, cenderung maunya cepat-cepat karena proses pembuatan manusia itu sendiri memang sangat singkat. Mulai dari pembuahan sampai dengan janin menjadi bayi yang sempurna. Sering para dokter mengatakan mulai dari pembuahan sampai dengan janin itu utuh sebagai manusia sempurna dalam bentuk fisik, itu cukup dibutuhkan antara 100 sampai 120 hari atau 4 bulan. Ya. Kalau Allah menyebutnya tahap pertama itu 40 hari, tahap kedua 40 hari, tahap ketiga 40 hari. Jumlahnya sama, yaitu 120 hari. Nah, oleh karena itu Allah menyebut di dalam Al-Quran, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu memang telah dijadikan tergesa-gesa. Ya, min ajal, ajal itu tergesa-gesa. Min ajal dalam atau dengan cara tergesa-gesa. Artinya dalam waktu yang singkat. Hanya dalam 120 hari sudah menjadi bentuk manusia sempurna. Nah, kecenderungan tergesa-gesa ini mendorong banyak orang untuk melakukan aktivitas hanya dalam mencari hasil sesegera mungkin di dunia ini. Dan jarang yang melakukan aktivitas dalam rangka mencari hasil di akhirat. Yang menurut kebanyakan orang, kehidupan di akhirat itu masih lama dan abstrak, malah banyak juga orang yang tidak percaya. Nah, kepada orang yang melakukan aktivitas hanya dalam rangka memperoleh hasil di dunia, Allah berjanji akan menuruti sebagian dari mereka. Sebagian, tidak seluruhnya. Tapi tidak memberi mereka hasil di akhirat. Karena tidak ada hasil di akhirat berupa pahala. Karena tidak ada hasil di akhirat berupa pahala bagi mereka yang menginginkan hasilnya di dunia, maka mereka tidak bisa masuk surga. Artinya mereka akan masuk neraka. Seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Siapa yang mengharapkan atau menginginkan hasil yang secepat-cepatnya di dunia, maka kami segerakan apa yang dia inginkan, sebagian dari apa yang mereka inginkan, dan kepada sebagian dari mereka. Sebagian di antara mereka itu sebagian yang dikehendaki oleh Allah. Ya, terserah Allah memilih mana yang akan dituruti dan mana yang tidak dituruti. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian Allah menyediakan bagi mereka di akhirat itu neraka jahanam. Tentu orang yang masuk neraka itu menjadi merasa terhina. Yaslaha madhmuman madhura. Mereka akan memasuki neraka jahanam itu dalam keadaan tercela dan terusir dari kehidupan yang baik. Nah, orang-orang yang selalu berorientasi pada hasil di dunia biasanya cenderung tersesat. Jadi kita hati-hati kalau kita inginnya itu serba cepat. Keinginan kita serba cepat itu berpotensi menyeret kita kepada kesesatan. Kok bisa begitu? Iya, kalau kita kepengen cepat kaya dalam waktu yang singkat, maka banyak orang yang ingin seperti itu dengan menggunakan cara yang tidak baik. Ketika berdagang mereka mungkin menipu, ya. Ketika mereka menjadi pegawai negeri, menjadi pejabat, mereka korupsi. Nah, itu karena mereka itu saking buru-buru, kepengen cepat gitu. Nah, karena mereka itu ingin cepat-cepat, mereka seringkali juga sibuk
Karena untuk bisa menikmati yang cepat-cepat itu mereka harus mengeluarkan uang yang banyak. Untuk mendapatkan uang yang banyak mereka harus sibuk bekerja. Kesibukan bekerja dan konsentrasi bagaimana cara melakukan cara-cara yang cepat itu mereka menjadi lalai, lupa kepada Allah, dan juga lupa bahwa apapun yang mereka lakukan itu akan mendapatkan balasan kelak di hari kiamat. Allah mensinyalir alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Mereka orang-orang kafir yang disebutkan di ayat sebelumnya adalah mereka yang lebih menyukai kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat. Dan mereka berusaha menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya, menghalang-halangi orang lain mengikuti jalan Allah. Kalau kebanyakan pejabat itu korupsi, mereka menghalang-halangi orang yang tidak korupsi. Kalau misalnya di satu lembaga, di lembaga itu kebetulan kebanyakan itu korupsi, maka yang tidak korupsi itu akan dihalang-halangi oleh orang yang korupsi. Bagaimana cara menghalang-halangi? Ya dibikin tidak betah supaya keluar dari situ, atau oleh atasannya dimutasi, dipindahkan ke tempat lain supaya tidak mengganggu. Karena kalau teman-temannya itu pada korupsi, ada orang yang tidak korupsi, ada potensi, ada kemungkinan orang yang baik ini akan membocorkan kecurangan-kecurangan mereka. Maka supaya itu mereka tidak menyaksikan kecurangan itu, mereka disingkirkan dari situ. Nah itu berarti orang-orang yang ingin jujur itu dihalang-halangi oleh mereka. Nah, dan orang-orang yang terburu-buru dalam mencari hasil di dunia ini, itu mereka ingin agar orang lain ikut mereka. Padahal jalan atau cara yang mereka tempuh itu sesat. Jadi mereka itu tersesat dan mereka mengharapkan orang lain ikut tersesat juga. Ulaika fi dhalalim mubin. Karena mereka sesat dan mereka menginginkan orang lain juga sesat, mereka betul-betul dalam kesesatan yang jauh. Nah, karena orang-orang yang memburu hasil di dunia secepat-cepatnya ini terlalu sibuk dan fokusnya terlalu ke sana, maka orang-orang itu kecenderungannya lupa kepada Allah dan lupa bahwa apapun yang mereka lakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah besok di akhirat. Karena itu mereka cenderung buru-buru dalam melampiaskan keinginannya. Misalnya, mereka ingin melampiaskan keinginan birahi. Mereka cepat-cepat ingin terlaksana. Padahal kalau orang itu mau melampiaskan birahi boleh juga, tapi harus mengikuti prosedur. Prosedurnya yaitu nikah. Nah, mereka nggak sabar, nggak usah ngikuti itu. Lalu buru-burunya itu menyebabkan mereka mencari pasangan yang tidak halal, ya. Dan yang semacam itu atau bahasa sehari-hari disebut perzinaan. Allah itu melarang perzinaan atau hubungan pria wanita tanpa nikah. Allah ketika melarang justru mendekati pun jangan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati perzinaan. Sesungguhnya perzinaan itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan hidup yang buruk. Lalu orang-orang yang buru-buru ingin memperoleh rezeki juga begitu. Mereka tidak sabar. Mereka tidak sabar mengikuti prosedur yang benar dalam rangka mencari rezeki yang halal. Lalu mereka mengotak-atik bagaimana caranya supaya bisa cepat mendapatkan kekayaan dalam jumlah yang banyak. Mereka yang berdagang maka melakukan dengan cara
menipu dalam perdagangan. Misalnya orang sudah setuju bahwa barang ini 1 kilo harganya 100.000. Lalu ketika dia menimbang, bobotnya dikurangi, hanya dikasih 9 on. Dan begitu dia mencuri 1 on. Dia memperhitungkan 1 on kali berapa kilo dalam sehari itu dia lakunya. Maka dia menganggap bahwa dia mendapatkan kekayaan lebih cepat daripada biasanya. Itu prasangka mereka, karena mereka hanya melihat jumlah yang diperoleh dari kecurangan tadi. Mereka tidak memperhatikan yang abstrak, bahwa orang kalau ditipu itu tidak akan mau ditipu lagi. Kalau orang itu merasa bahwa loh kok timbangannya dikurangi, lain kali para pembeli itu tidak mau datang lagi ke situ. Karena tidak mau datang lagi ke situ, maka pedagangnya ini menjadi miskin. Nah, begitu pula yang menjadi pejabat suka korupsi, dikira itu bisa cepat, tetapi ada malapetaka yang mengancam mereka. Allah memperingatkan kita bahwa orang-orang yang curang semacam itu akan celaka. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Mutaffifin itu orang-orang yang curang. Misalnya apa? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Mereka ketika membeli, mereka minta timbangannya dipenuhi. Ketika menjadi pelanggan, minta timbangannya dipenuhi. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau pada gilirannya orang-orang itu menimbang untuk para pembelinya, mereka mengurangi timbangan itu. Di dalam Al-Quran ini disebutkan timbangan. Kita bisa kiaskan. Apa itu? Mutu. Ini misalnya, biasanya kalau mengurangi mutu itu misalnya dalam bangunan. Membangun gedung yang dengan kriteria tertentu yang sangat kuat. Misalnya gedung itu membutuhkan biaya 200 miliar. Terus dia kurangi mutunya. Caranya misalnya dalam janjinya akan menggunakan besi kualitas tertentu dengan diameter tertentu. Kemudian diganti dengan besi yang kualitasnya lebih rendah. Misalnya campuran semennya itu sekian dibanding dengan pasir, semennya dikurangi, pasirnya diperbanyak. Itu mengurangi mutu. Jadi Allah meskipun menyebut di ayat-ayat ini, di surat Al-Mutaffifin, yang disebutkan itu timbangan, tapi itu bisa kita kiaskan. Ini juga berlaku untuk orang yang menjual jasa. Ini misalnya seorang guru. Guru berjanji akan mengajar, misalnya dalam 1 minggu mengajar 10 jam. 10 jam pelajaran. 10 jam pelajaran itu tidak harus berarti 10 jam waktu yang kita tentukan 60 menit dalam 1 jam. Misalnya mengajarnya 10 jam. Tapi banyak sekali guru-guru itu datangnya terlambat. Dan sering juga kalau kebetulan jadwalnya itu jatuh di jam terakhir itu misalnya selesainya jam 2, sebelum jam 2 sudah ditutup, sudah diakhiri. Saya mengalami hal itu. Saya kalau waktu itu kalau mengajar di suatu SMA di Yogyakarta, 20 menit sebelum selesainya jam pulang, itu semua kelas sudah sepi. Sehingga saya sendirian di kelas saya. Nah, ini berarti guru-guru pun juga suka korupsi. Korupsi jam. Itu kan korupsi jumlah yang diberikan kepada para murid. Nah, orientasi keuntungan di dunia ini bisa juga mencelakakan orang-orang yang melakukan kegiatan ibadah tetapi salah niat.
Jadi beribadah kelihatannya sholat itu mestinya diharapkan hasilnya di akhirat, ya, pahala yang bisa diperoleh di akhirat. Tapi banyak orang yang buru-buru kepengennya hasilnya itu pahala di dunia. Tentu kalau mengharapkan di dunia itu pahalanya dari orang lain berupa misalnya pujian, ya, sholat kelihatannya khusyuk, rupa-rupanya dia itu kenapa khusyuk? Dia misalnya dia adalah seorang ustadz, terus dia sholat di masjid. Wah, aku kalau tidak khusyuk nggak enak, karena aku kan ngajari orang-orang lain supaya orang di masjid ini mengetahui bahwa saya sholatnya khusyuk. Meskipun itu seorang ustadz, itu bisa kita lihat dia khusyuk itu apakah di mana saja khusyuknya sama. Seringkali ketika sholatnya di rumah itu sholatnya cepet-cepetan, tapi ketika sholatnya di masjid sholatnya pelan-pelan. Nah, ini berarti kan dia khusyuknya itu supaya dipuji oleh orang lain. Nah, orang yang melakukan semacam itu kelihatannya dia sholat tetapi dia celaka. Allah menyebutnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat yang mereka itu lalai di dalam sholatnya. Nah, ini kalau baca jangan berhenti, kalau menerjemahkan jangan berhenti lil musallin. Kalau berhenti di situ, celakalah orang-orang yang sholat. Loh, orang sholat kok celaka? Nah, itu belum titik, ya, belum titik. Lanjutkan, celakalah orang-orang yang sholat yang melalaikan sholatnya atau yang lalai dalam sholatnya, alladzina hum yura'un, yang pamer dalam sholatnya. Jadi kelihatannya perbuatan baik, tetapi ternyata mencelakakan diri seseorang yang melakukannya karena salah niat. Maka niat itu penting, ya. Bahkan orang yang mati terbunuh pun, ya, kalau tadi contohnya sholat, orang yang mati terbunuh di dalam peperangan di jalan Allah bisa tidak diterima amalnya oleh Allah jika tujuannya atau niatnya itu salah. Niatnya untuk mencari pujian dari masyarakat. Jadi misalnya perang, maju di depan biar dianggap dia sebagai seorang pemberani. Maka dia itu sebenarnya tidak mengharapkan pahala dari Allah, tetapi mengharapkan pujian dari manusia. Nah, kalau dia dapat pujian di dunia, ya udah itu hasilnya. Nah, ini Allah Rasulullah SAW menceritakan bagaimana proses hisab atau pertanggungjawaban di akhirat. Menurut Rasulullah, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustusyida. Kalau mohon maaf saya menyimpang sedikit dulu. Kan ada hadis yang menceritakan bahwa amal perbuatan yang dihisab pertama kali adalah sholat. Ini bukan dari amalnya, orang, ya, orang yang diproses pertanggungjawabannya yang paling pertama, yaitu orang yang mati syahid. Terus panggillah atau dicarilah orang itu, fa'udiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Terus ditanya, apa yang kamu lakukan? Oh, saya dulu mengikuti perang bersama Nabi misalnya di jalan Allah. Terus coba dilihat rekamannya. Fama alimta fiha, fama amilta fiha. Apa yang kamu lakukan di perang itu? Dia cerita, qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku perang di jalanmu Allah sampai aku mati syahid. Tapi Allah menjawab, kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari. Kamu perang hanya supaya kamu disebut sebagai pemberani. Faqad qila,
Sudah, kamu sudah diakui oleh orang-orang yang ikut perang sebagai pahlawan yang pemberani. Nah, karena itu yang kamu cari dan kamu sudah mendapatkannya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu dia diseret, dimasukkan ke neraka. Ya, ini ada juga cerita dari Rasulullah SAW, satu kasus ada suatu peperangan di jalan Allah. Lalu beberapa orang cerita, si fulan mati terbunuh, dia sudah mati syahid. Rasulullah mengatakan, masuk neraka dia. Mereka berkata, loh Rasulullah, dia kan mati dalam peperangan di jalan Allah. Iya, dia masuk neraka. Orang-orang itu penasaran, karena Rasulullah kan tidak pernah bohong. Dicarilah orang itu mayatnya. Ketemu, ternyata dia matinya karena menghunus dirinya sendiri, menusuk dirinya sendiri dengan pedangnya sendiri. Jadi rupa-rupanya dia sudah terluka dan dia tidak tahan menderita luka pedihnya atau sakitnya luka-luka itu. Karena dia tidak tahan, lalu dia kepingin cepat mati saja. Lalu dia atur supaya pedang itu bisa menghadap ke dia dan diarahkan ke tembok, lalu terus dia tusukkan dirinya, matinya mati konyol dia. Lagi kemudian setelah orang yang mati dalam peperangan dipanggil juga, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Panggil orang yang rajin mengaji, orang yang rajin ngajar, yang rajin membaca Quran. Ustadz panggil. Fa'udiya bih. Lalu ustadz itu didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Qala fama hamilta fiha. Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuh. Apa yang kamu lakukan di dunia? Tuhan, saya di dunia ini hidupku belajar dan mengajar. Aku mempelajari tentang ilmu ketuhanan, mengajari tentang tauhid. Dan saya juga membaca Al-Quran. Semua saya lakukan demi Engkau Allah. Jadi dia bilang, semua aku lakukan demi Engkau Allah. Allah lalu menjawab, kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari. Bohong, kamu itu mengajar pengajian supaya kamu dianggap orang-orang sebagai orang yang alim, supaya kamu dianggap sebagai ustadz, supaya kamu dianggap sebagai kiai. Kamu sudah dianggap seperti kiai, seperti itu. Kamu kan hidup dipanggil ustadz, panggil kiai. Dan engkau membaca Al-Quran supaya kamu disebut sebagai seorang yang hafal Quran. Kalau kita di Indonesia menyebutnya orang yang hafal Quran itu hafidh atau al-hafidh. Tapi kalau orang Arab, terutama pada zaman Nabi, itu orang yang hafal Quran disebut qari, orang yang pandai membaca Quran. Jadi ukurannya pandai membaca Al-Quran di kalangan para sahabat itu hafal. Kalau di sini pandai menghafal Quran, pandai membaca Al-Quran, yang disebut qari, orang yang bisa membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang merdu, lagu-lagu yang indah, itu disebut qari. Nah, kalau sebenarnya belum sampai ke level qari. Qari itu yang pandai membaca Al-Quran dengan hafalan. Lalu Allah mengatakan, faqad qila, kan kamu sudah dibilang seperti itu, sudah dibilang sebagai al-hafidh, sudah dibilang sebagai kiai. Terus oleh Allah seret dia ke neraka karena dia salah niat. Dia tidak mencari pahala dari Allah, tapi mencari pahala atau insentif dari manusia. Setelah itu panggil orang-orang kaya. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullih. Panggil orang-orang kaya. Terus ditanya dia, apa yang kamu lakukan dengan hartamu itu? Dia menjawab,
aku membelanjakan hartaku untuk berjuang di jalan Allah, untuk sedekah di jalan Allah, untuk masjid, untuk kegiatan-kegiatan agama misalnya. Terus sampai habis, aku sedekahkan sampai habis. Allah mengatakan, bohong kamu, kadzabta. Kamu melakukan itu kan supaya kamu dianggap sebagai dermawan. Dan kamu sudah dianggap sebagai dermawan oleh orang-orang di sekitarmu. Nah, terus bawa dia ke neraka. Ya, jadi hati-hati kita itu ketika melakukan kegiatan apapun yang tidak dilarang oleh Allah, kita niati untuk mengabdi kepada Allah. Sampai misalnya kita tuh mencari penghasilan berupa uang, aku mau kerja cari uang, jangan lupa niatnya untuk berbakti kepada Allah. Kalau kita rajin mencari uang biar kaya, biar bisa menikmati selama hidup di dunia ini, itu nggak ada pahalanya. Apalagi kalau mencari duit banyak supaya nanti bisa mencalonkan jadi gubernur, kemudian bisa korupsi, itu lebih celaka lagi. Nah, kalau kita itu melakukan apapun termasuk mencari penghasilan, kita niati, ya Allah, saya bekerja untuk mencari penghasilan berupa uang dalam rangka melaksanakan perintahmu. Aku sebagai suami dan sebagai bapak, engkau wajibkan untuk memberi nafkah kepada istri dan anak. Karena engkau mewajibkan aku memberi nafkah kepada istri dan anak, maka saya melakukan pekerjaan ini. Jadi kelihatannya cari duit, tapi hasilnya di akhirat. Nah, berbeda dengan mereka yang berorientasi di dunia itu, ada orang-orang yang melakukan berbagai aktivitas di dunia dengan tujuan agar memperoleh hasilnya di akhirat. Ya, seperti itu tadi yang saya katakan, bekerja cari penghasilan, kelihatannya pekerjaan dunia, tetapi dia bisa mendapatkan hasil berupa pahala di akhirat. Mereka ini akan memperoleh hasil tidak hanya di dunia saja, tetapi di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di akhirat saja, tapi di dua-duanya. Allah menyebutnya, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan siapa yang mengharapkan, yang menghendaki kehidupan baik di akhirat, dan dia melakukan kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan untuk hasil di akhirat, sedangkan dia itu beriman kepada Allah, maka dia atau mereka itu akan dibalas oleh Allah, akan diterima kasih oleh Allah. Kalau Allah berterima kasih itu artinya Allah akan membalas dalam jumlah yang lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh kita. Nah, kata kuncinya yaitu bagaimana kita supaya bisa mendapatkan pahala di akhirat dari apapun yang kita lakukan yang tidak dilarang oleh Allah, yaitu ada di niat. Nah, tadi seperti bekerja, itu niatnya untuk melaksanakan kewajiban Allah. Tidur pun juga begitu. Tidur nyaman, tenang, bisa dapat pahala. Asal niatnya benar. Aku mau tidur cepat supaya aku bisa bangun jam 2, atau supaya aku bisa bangun jam 3, supaya aku bisa sholat malam. Atau misalnya aku capek sekali, aku harus segera tidur supaya nanti aku bisa bangun setengah jam paling tidak sebelum subuh, sehingga aku bisa mempersiapkan diri untuk sholat berjamaah di masjid. Orang lain melihat tidur dia, tapi dia sebenarnya memproduksi pahala dengan tidurnya itu. Sampai dengan misalnya kita buang air bisa dapat pahala. Ya Allah, saya membuang kotoran yang ada di dalam tubuhku agar aku tetap sehat. Dengan kesehatan itu aku bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Engkau tugaskan kepada saya. Pipisnya, buang air besarnya, itu mendapatkan pahala.
Jangankan itu, berhubungan suami istri saja, berhubungan suami istri pun bisa menghasilkan pahala. Ada hadisnya, kalau misalnya diniati sodakoh, ya, kok sodakoh itu gimana? Begini, seorang istri diajak oleh suami, terus dia nuruti. Dia niatnya begini, suamiku sudah lama ini beberapa hari, dia tidak menyalurkan birahinya. Kalau aku tidak menuruti, dia akan menyalurkan birahinya ini ke tempat lain yang haram. Aku ingin mencegah dia supaya tidak menyalurkan birahinya kepada yang haram. Aku turuti dia, aku puaskan dia, sehingga dia tidak ingin mencari yang haram. Nah, itu wanita semacam itu bisa menikmati apa yang dia lakukan, plus dia dapat pahala di akhirat. Oleh Rasulullah itu disebut sedekah. Nah, itu kuncinya di niat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Perbuatan atau kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan oleh manusia itu tergantung niatnya. Dan dia akan memperoleh apa yang dia niatkan. Dia ambil contoh oleh Rasulullah, orang yang hijrah. Kalau ada orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, itu niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dia akan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Tapi orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dalam rangka mencari penghasilan. Wah, ini customerku pada hijrah. Kalau aku tidak ikut hijrah, nanti aku kehilangan customer, kehilangan pelanggan, aku harus pindah. Atau pacarku hijrah, aku harus ikut hijrah supaya aku nanti bisa nikah dengan dia. Nah, dia akan memperoleh hasil dari niatnya itu tadi. Ya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya itu nilainya sesuai dengan apa yang dia tuju. Oleh karena itu, kita berusaha selalu menata niat. Apapun yang kita lakukan, kita mau ke toilet diniati yang benar, kita mau makan diniati yang benar, kita mau tidur diniati yang benar, supaya kita bisa beribadah atau menghasilkan pahala 24 jam sehari. Ya, jadi bahkan ketika kita tidur pun kita tujukan untuk mencari ridho Allah dengan mengaitkannya dengan sholat subuh dan sholat malam. Ya, tadi saya berikan contoh, aku mau cepat tidur supaya bisa sholat malam, atau aku mau cepat tidur supaya bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, bahwa kebanyakan manusia itu melakukan aktivitas dengan target jangka pendek yang bisa dinikmati di dunia. Memang manusia mempunyai kecenderungan buru-buru karena mereka diciptakan dalam waktu yang pendek. Allah menuruti sebagian orang yang untuk memperoleh hasil di dunia, tapi mereka tidak akan memperoleh hasil di akhirat. Nah, karena buru-buru, banyak orang tergiur menggapai target tanpa prosedur yang sah, sehingga mereka mau menerima atau mencari rizki yang haram. Mereka mau berzina dan sebagainya. Nah, kita berusaha untuk mengendalikan keinginan kita sesuai dengan tuntunan Allah melalui niat yang baik, niat yang benar, hanya dalam rangka mencari ridho Allah.